Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piru Muhammad Arfi Kunibala dari kelas HES 6A dengan NIM 2011-2013. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan pembahasan terkait materi membahas kitab muamalah dengan dosen saya sebut dengan hormat Bapak Syarifuddin SAG MAG. Adapun topik pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai kontrak opsi majemuk di pasar keuangan kontemporer. Nah, kontrak opsi adalah perjanjian antara dua pihak yang memberikan pembeli opsi hak, namun bukan wajib untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan pada harga yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Pembeli opsi membayar premi kepada penjual opsi untuk memperoleh hak milik. Kontrak opsi biasanya memiliki dua bentuk dasar. Yang pertama, opsi panggilan atau biasa disebut dengan call option, dan yang kedua yaitu opsi jual, yaitu put option. Nah, opsi panggilan memberikan pembeli opsi hak untuk memberikan aset keuangan, sedangkan opsi jual memberikan pembeli opsi hak untuk menjual aset keuangan. Namun, kontrak opsi majemuk adalah istilah yang kurang umum dan dapat merujuk pada versi atau kombinasi berbagai opsi dalam suatu kontrak. Dalam kontrak opsi majemuk terdapat karakteristik yang rumit atau lebih kompleks daripada kontrak opsi standar. Nah, salah satu contoh kontrak opsi majemuk yang mungkin adalah kombinasi opsi panggilan dan opsi jual dengan harga kesepakatan dan tanggal kadaluarsa yang berbeda-beda. Ini dapat memberikan strategi hedging atau spekulasi yang lebih kompleks dalam pasar keuangan. Perlu diingatkan bahwa pasar keuangan sangat kompleks dan beresiko. Sebelum terlibat dalam perdagangan opsi atau instrumen keuangan lainnya, penting untuk memahami resiko yang terlibat, berkonsultasi dengan profesional keuangan, dan hanya berdagang dengan dana yang Anda mampu untuk kehilangannya. Baiknya selanjutnya adapun pasar dalam istilah atau bahasa. Nah, dalam konteks keuangan, pasar dalam bahasa Indonesia merujuk pada tempat atau mekanisme di mana aset keuangan diperdagangkan. Dalam pasar ini, pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli aset seperti saham, obligasi, mata uang, komoditas atau instrumen keuangan lainnya. Dalam bahasa Indonesia, kata pasar juga dapat merujuk pada tempat fisik di mana orang membeli dan menjual barang atau jasa sehari-hari seperti pasar tradisional ataupun pasar swalayan. Secara umum, kata pasar dalam konteks keuangan mengacu pada lingkungan di mana aset keuangan diperdagangkan, baik itu dalam bentuk pasar saham, pasar obligasi, pasar valuta asing, atau pasar komoditas. Dalam pasar ini, harga aset ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan dari para peserta pasar. Misalnya, dalam pasar saham, para investor membeli dan menjual saham perusahaannya yang terdaftar di bursa saham. Dalam pasar obligasi, investor membeli dan menjual obligasi pemerintah atau perusahaan. Sedangkan dalam pasar valuta asing, mata uang satu negara diperdagangkan dengan mata uang negara lainnya. Baik, selanjutnya mengenai karakteristik kontrak opsi. Nah, kontrak opsi memiliki beberapa karakteristik yang penting dan yang perlu kita pahami. Nah, yang pertama itu pembeli dan penjual. Dan yang kedua itu tipe opsi. Yang ketiga, harga kesepakatan. Yang keempat, tanggal kadaluarsa. Yang kelima, premi opsi. Yang keenam, hak dan kewajiban. Yang ketujuh, volatilitas. Dan yang terakhir itu fleksibilitas. Nah, itulah beberapa karakteristik
utama kontrak opsi. Penting untuk memahami karakteristik ini sebelum terlibat dalam perdagangan opsi. Baik, dan yang materi terakhir yaitu jenis kontrak opsi di pasar keuangan. Di pasar keuangan kontemporer terdapat beberapa jenis kontrak opsi yang umum diperdagangkan. Nah, yang pertama itu opsi panggilan atau call opinion, yang kedua opsi jual atau put opinion, yang ketiga opsi Eropa, yang ketiga opsi Amerika, yang kelima opsi indeks, yang keenam opsi mata uang, yang ketujuh opsi komoditas, yang terakhir itu ada opsi real estate. Ini hanya beberapa contoh saja yang jenis kontrak yang bisa saya sebutkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.